Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam santai. Oke, sobat santai. Pada sore hari ini kami bertiga sedang berada di Gunung Puntang. Di mana di Gunung Puntang ini pernah dibangun sebuah stasiun radio bernama Stasiun Radio Malabar yang menjadi penghubung antara Bandung dengan Den Haag. Yang dirancang itu Perancangnya itu sendiri seorang sarjana elektro lulusan Jerman yang bernama Cornelis Johannes de Groot. Stasiun radio ini sendiri pernah diperhitungkan sebagai salah satu stasiun radio yang berpengaruh di perkembangan radio dunia karena bisa menghubungkan antara satu negara dengan negara lain yang notabene jaraknya itu 12.000 km. yang saat itu ya. Saat itu. Jauh ya. Jauh. Tapi di balik itu semua, Itu bisa se Asia Tenggara berarti? iya, Sedunia enggak? Se Asia Tenggara ya? Asia Tenggara mungkin, Asia Tenggara. Tapi ternyata nih Mas, di balik itu semua banyak kabar-kabar kalau ternyata di tempat ini banyak eksistensi dari makhluk astral. Dari runtuhan bangunan itu ya. Runtuhan bangunan, terus ada. Tapi nggak hanya itu aja sih ya. Memang di sekitar Gunung Puntang ini, apalagi ini hutan, ya memang banyak untuk ya. hal-hal dunia lainnya lah ya. Iya. Makanya nanti kita dibantu sama Mas Kiki, sama Gilang juga untuk mencoba menjelaskan atau menceritakan apa aja sih sebenarnya makhluk astral yang ada di sini ya, kira-kira gitu ya Mas ya. Oke. Cuman karena berhubung gerimis nih Mas. Iya, lumayan. Lumayan, kayaknya kita tunggu gerimis selesai dulu, agak reda. Ya kalau memang malam aja kita syuting lagi ya. Oke. Kita tunggu ya. Jangan lupa follow Facebook kita, TikTok kita, Instagram kita, Bongkaran Official. Oke, Sobat Santai? Ikuti terus penelusuran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobat Santai. Malam ini saya
sedang bersama Binining. Kebetulan Binining ini adalah kuncen dari Gunung Puntang, Sobat Santai. Saya akan mencoba untuk menggali dan bertanya lebih lanjut mengenai keadaan kondisi yang ada di Gunung Puntang ini, Sobat Santai. Terima kasih sebelumnya Binining sudah bersedia menyediakan waktunya buat kita. Sama-sama. Mungkin saya langsung aja Binining dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Sebelum kita berangkat ke sini tadi kan ada ini Bi, ritual khusus ya, yang tadi sudah dilakukan ya. Kalau saya boleh tahu, sebenarnya ritual itu fungsinya dan kegunaannya untuk apa sih, Bi? Ritual itu untuk keselamatan kita, terutama minta kalau kita mau masuk, mau ada acara apa, itu mesti harus ada ritual, minta pamit dulu lah, minta izin dulu dari leluhur di sini, gitu di Gunung Puntang, gitu. Itunya nggak ada apa-apa lagi, cuman gitu aja kita minta izin dulu biar diselamatkan, biar lancar, gitu, nggak ada apa-apalah, gitu aja. Berarti setiap mau mengadakan acara apapun. Iya, setiap mau mengadakan acara apapun, besar atau kecil, itu juga nggak dipaksa. Kalau emang percaya dilaksanakan, kalau nggak mah nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan orangnya percaya mau minta izin dulu melaksanakan, itu pasti dilaksanakan. Kalau nggak apa-apa gitu. Di sini mah gitu aja. Cuma langkah lebih baik untuk menghormati ya. Iya, untuk menghormati itu mah harus, kalau kita itu mah nggak memberatkan sih, cuman gitu aja ya yang kita tadi dilaksanain sama kita. Nah kalau boleh tahu nih Bi, berarti kan tadi kan membaca doa. Iya. Ya. Ada perlu ini khusus nggak Bi, apa kayak semacam sesaji atau apa gitu biasanya? Ya kalau mau di itu mah harus ada itu. Kalau misalkan kita mau direncanain mau ada acara apa, misalkan nanti hari Kamis mau ada acara, kita dari hari Senin udah persiapkan sesaji itu gitu buat ritual di sini gitu. Oh gitu. Iya, kalau misalkan kita mau ada acara hari Kamis, Seninnya ngunjungin dulu ke rumah Bibi, kita sama Bibi dipersiapkan buat sajian hari Kamis. Oh gitu. Iya. Sama ini Bi, kalau tadi saya perhatikan perjalanan menuju ke sini ya. Iya. Saya melihat ada apa ya? Semacam dupa seperti itu yang ditanam. Iya. Kayak di jembatan tadi. Di jembatan. Itu ya. untuk apa fungsinya, Bi? Itu kan kita minta izin, kalau di sini nggak pakai begituan. Jadi gimana ya, rasanya kurang nyaman gitulah. Kurang afdol. Iya, kurang afdol. Jadi itu mesti harus ada. Ritualnya itu harus ada pakai dupa itu gitu. Oh, gitu. Jadi soalnya di sini kan tempatnya ya kayak begitu. Terus ini Bi, kalau boleh saya tahu, sebenarnya di sini kan ada beberapa spot ya yang katanya banyak makhluk astralnya, banyak ininya. Contohnya di reruntuhan radio bekas stasiun radio Malabar itu ya. Iya. Itu kalau boleh tahu ada sosok apa sih di sana tuh, Bi? Di sini teh suka ada harimau gitu ya. Iya, non gitu. Noni. Iya, noni Belanda noni gitu Belanda. Iya, suka kalau itu mah kalau pas kita mengadakan ritual mah pasti dia datang. Bahkan bentuknya harimau juga suka keluar gitu, tapi nggak bakalan ganggu. Udah itu mah cuman leluhur di sini aja yang kelihatan sama Bibi mah itu aja. Kalau selebihnya dari itu mah nggak ada apa, tapi dah nggak bakalan ganggu sama kita juga ya, nggak. Insya Allah. Iya. Terus kalau di ini Bi, kolam cinta itu sama sosoknya atau berbeda dari yang stasiun Malabar? Sebetulnya di sini mah sama-sama juga. Mau mengadakan acara dimanapun juga sama-sama, jadi pada sama-sama kerjasama gitulah. Nggak di sosok ini ada ini di sini enggak, cuman ada panterangannya yang kalau di radio
situs Radio Asia Malabar, jangan makan liwet itu aja. Jangan Jangan makan makan liwet di apa di Di todong area. langsung ya. Oh, ditodong langsung Iya. tuh? Jadi kita bikin nasi liwet terus langsung diambil dari tempatnya, itu nggak boleh, cuman pantangannya itu aja kalau di Radio Asia Malabar. Berarti harus pakai sendok atau Iya, pakai alas. Pakai alas. Iya. Jadi kalau kita makan, misalkan kita bareng-bareng makan liwet, liwet bareng-bareng, langsung kita pada makan ambil dari tempatnya itu nggak boleh, cuman itu aja yang pantangan di situs Radio Asia Malabar. Jadi kalau mau makan liwet biasa aja kayak kita makan, ditumpahin ke piring itu. Oh, Kalau gitu. langsung di gitu mah itu aja, cuman itu aja yang ada di situs Radio Asia Malabar keluhannya gitu. Kalau misalnya nih Bi, misalnya kan kadang-kadang ada yang main ke sini cuman belum tahu info, misalnya nih misalnya. Iya. Terus mereka melanggar pantangan yang ada di stasiun Malabar. Iya. Kira-kira kemungkinan apa sih Bi yang akan terjadi? Kalau nggak tahu mah nggak bakalan apa-apa, tapi kalau kita udah dengar, kita dilaksanain itu sama aja nantang. Oh gitu. Iya, tapi kalau kita nggak tahu mah, namanya juga kita nggak tahu ada pantangannya di sini apa, nggak bakalan apa-apa. Tapi kalau kita udah tahu, udah dengar, terus dilaksanain, nah itu mah tinggal ambil resiko aja yang makannya. Ya Gitu. resikonya mungkin bisa kesurupan atau gimana? Kesurupan di situ atau nanti ada yang ngikutin ke rumah, Oh. suka ada gitu. Biasanya begitu. Sobat santai, buat yang nonton episode kita kali ini, pantangannya jangan makan nasi liwet langsung di area stasiun Malabar. Jadi kalau bisa dihormati, dihargai pantangan yang ada di sini. Kira-kira begitu ya, Bi? Iya. Begitu aja. Terus tapi pernah ya berarti ya ada kejadian seperti itu, pernah ya? Pernah mungkin, maka orang tua ngasih tahu pasti ada kejadiannya begitu dari dulunya gitu. Pasti itu ada nggak mungkin kalau nggak terjadi, nggak mungkin dikasih tahu sama kita gitu. Iya. Pasti ada Karena sosoknya memang begitu. pernah terjadi ya. Iya, makanya. sosoknya begitu pasti. Berarti kalau sosok-sosok yang ada di sini sih, insya Allah tidak akan mengganggu ya, Bi? Iya, Selama tidak. Selama kita masih kita, menjaga. iya. Selama kita menghormati atau kita apalagi kita minta izin sama di sini juga enggak, misalkan kepepet juga, misalkan ada waktu yang mepet, misalnya kita butuh sekarang terus enggak waktu sekarang, bisa diituin, bisa dilaksanakan. Bisa dilaksanakan, Iya, ya. bisa. Enggak bisa ditunda-tunda, bisa. Misalkan sekarang butuh jam sekarang, hari sekarang mau dilaksanakan, ini harus nggak bisa ditunda, bisa juga di permohonan lah. Oh, oke. Bisa. Seperti itu. Iya. Oke, jadi seperti itu Sobat Santai. Informasi dari Bi Nining sebagai kuncen di area Gunung Puntang. Baik, kalau begitu Bi Nining, terima kasih banyak atas Ya. waktunya. Sama-sama. Terima kasih sudah memandu kita. Mudah-mudahan perjalanan kita lancar sampai selesai. Amin. Oke, Sobat Santai, kalau tadi saya bersama Bi Nining, seorang juru kunci di Gunung Puntang. Saat ini saya bersama Abah Gede, di mana Abah Gede ini merupakan salah seorang tokoh masyarakat yang berada di Gunung Puntang ini. Saya ada sedikit atau beberapa pertanyaan mungkin ya, Bah, mengenai pengalaman-pengalaman Abah sebagai salah seorang tokoh masyarakat di sini. Itu kira-kira biasanya kalau di sini itu yang pernah Abah jumpai atau pernah Abah mendengar mungkin dari pengalaman pengunjung di sini, di daerah ini tuh apa aja sih, Bah? Kalau di lokasi wisata Gunung Puntang sini mah dari Blok A sampai Kolam Cinta, Blok B, Blok C itu ya untuk pengunjung ya, ada yang merasa takut di lokasi Gunung Puntang, ada yang enggak, karena gimana kitanya sih datang untuk berkemping atau berwisata ke Gunung Puntang, kitanya niat baik, ya alhamdulillah baik, kita datang selamat pulang selamat juga sini mah.
Tapi ada nggak kejadian-kejadian yang Kalau kejadian-kejadian ada juga yang misalkan semacam kesurupan gitulah, kerasukan. Itu ada bukti atau kejadian di sini ada yang dari pikiran nggak ada unek-unek yang kebawa misalkan. sebelum ke Gitu. tempat ini dia punya Misal punya unek-unek, kadang punya masalah dengan temannya atau dengan kegiatan di sini kurang cocok gitu. Bisa juga dari suhu sih, dari suhu di Gunung Puntang kan unik lah Puntang mah. Iya, unik sih. Unik dari suhunya, terus lokasinya. Kalau semacam mistis-mistis itu kerasukan mah ada yang benar-benar masuk dari karuhun atau kalau disebut karuhun mah ada juga. Tapi sebenarnya di Puntang nggak gitu. Alhamdulillah Puntang mah enak lah Enak lah ya. untuk dikunjungi karena namanya Puntang gitu. Kalau kata orang Sunda mah pamuntangan, kata orang bahasa Indonesia mah pegangan gitu. Pegangan. Iya, datang ke Puntang niat baik ya pasti baik. Berarti memang Gunung Puntang disebut Puntang itu karena dari asal katanya dari pemuntangan itu ya. Iya, Artinya pegangan ya. pegangan. Yang kesini yang punya masalah walaupun tidak ke Puntang mah diterima, nggak ada. Oh ini mah kamu bermasalah jangan datang ke Puntang, nggak juga. Berarti tergantung pembawaannya ya. Iya, bawaan kita. Sama mungkin menghargai dan menghormati budaya dan di sekitar Ya, sini ya mungkin ya, Pak, ya. tata krama lah, Tata krama, sopan ya. santun, Sopan ya. santun. Gitu. Iya. Datang ke sininya kitanya sopan, ya orang tempat juga pasti sopan. Iya, betul. Memang mungkin gini ya sobat santai, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, mungkin seperti itu ya. Iya, Pak, ya. iya, peribahasanya itu. Kalau ini Bah, mungkin Abah bisa sedikit bercerita tentang sejarah stasiun Malabar, mulai dari pembongkaran mungkin. Itu yang cerita yang Abah tahu seperti apa sih Bah? Kalau pembongkaran mah dulunya pertama ya dengar dari orang tua itu Abah juga waktu masih kecil ya bapak Abah sendiri kan almarhum pernah cerita pernah main di sini ada pohon buah yang aneh tapi enak gitu ya. Almarhum bilang pernah cerita terus tentang bangunan radio Malabar itu dulunya Belanda kan yang ngebangun terus datang Jepang dihancurin sama Belanda sendiri. Jadi si Belanda takut Jepang datang, dihancurin sama Belanda. Terus masyarakat di sini juga ikut takut datang Belanda atau Jepang gitu. Ya, sampai sekarang ya alhamdulillah puing-puing yang ada masih kuat karena bangunannya, bahan-bahannya dulu zaman Belanda kan orsinil semua kalau dibilang orsinil mah gitu. Dari bahan bakunya seluruhnya. Dengar cerita mah kalau dari kejelasan media mah mesin-mesinnya apa diangkut lagi sama pihak Belandanya nggak tahu dari pihak Jepangnya Mungkin takut teknologinya digunakan sama pihak Jepang ya kali ya, gitu cerita yang udah muncul di media mah gitu cuman keaslian masyarakat sesepuh yang dulu pernah di sini mah karena sekarang detail ya anak-anak sekarang pengen tahu cerita-cerita ini tuh bener nggak betul nggak cerita orang lain kalau orang tua dulu mah kan nggak dikasih tahu sama anak-anaknya paling kasih tahunya kamu nanti harus begini kamu gini harus begini ikutin pepatah kolot cina. Pepatah kolot tuh pepatah orang tua. Iya pepatah orang tua gitu bahasa Sundanya kalau di sini ya sekarang alhamdulillah cerita orang tua dulu itu kerasa lah sama Abah sendiri juga pengalaman kamu datang ke tempat manapun kamu harus izin harus sopan tata keramanya dipakai lah gitu. Tuh memang harus begitu sih. Iya. Seperti kita bertamu aja ke rumah orang gitu ya, Bah ya. Sama ini, Bah, saya pernah baca di salah satu artikel yang menyebutkan Batu Gede ya kalau nggak salah. Kalau tidak salah ingat saya Batu Gede itu maksudnya? Kalau Batu Gede itu ya kebetulan Abah pribadi di pojok sini pinggiran bantaran sungai ini ada namanya Batu Gajah. Itu Abah sendiri. Gajah. Abah sendiri yang nyebut Batu Gajah
tapi nggak nyebar. Oh gitu. Belum banyak orang yang tahu batu gajah karena Abah nggak bilang itu batu gajah. Oh mungkin karena orang nggak tahu batu gajah ya, mungkin orang taunya ada batu gede gitu. Ya gitu, bilangnya batu gede, tapi Abah sendiri dari kemarin udah muncul batu gajah. Bah kemana batu gede teh? Batu gede yang mana? Ada batu gede mah banyak di Puntang mah. Tapi yuk coba yang pernah Abah kunjungi, yang Abah namain batu gajah. Oh ini bah. Kalau misalkan di mimpi mah, mimpi saya ini ketemu batu ini, ya mah enggak. Oh gitu. Gitu kalau mau. Hal yang unik dari batu gajah itu sendiri apa sih? Hal yang unik itu ya Abah sendiri pernah ngerasain gitu. Lihat batunya gede, bentuknya kayak gajah, tapi kalau dilihat sepilas mah ya batu aja. Terus di bawahnya di sungainya, alhamdulillah akhir tempat perkemahan, berarti ke atasnya udah nggak ada diranjah orang, berarti paling bersih. Oke. Terus kalau misalkan teman-teman atau keluarga mau mandi di sini, jangan pakai deterjen, kita murni aja. Oh gitu. Murni aja. Mungkin supaya tidak merusak Ya, keaslian. keaslian buat ke bawah, kita ya. nggak cemarkan ke bawah, masih ada lagi yang bermain di sungai. Oh, jadi tidak tercemar ya, Pak? Tidak tercemar itu, deterjen jangan dipakai di deterjen, makanya tempat bilas aja. Bilas ya. Ya, mungkin itu saja bah yang ingin saya tanyakan dari Abah. Terima kasih banyak sudah memandu kita, sudah bersedia menyediakan waktu buat kami semua. Alhamdulillah. Mungkin mudah-mudahan lain kali kita bisa bersilaturahmi lagi. Amin, sama amin. Abah, sama Binining. Sama. Batu. Stasiun radio Malabar. Besar juga ya. Kayak benteng ya. Kayak benteng ya. Oh, Mungkin karena reruntuhan kali ya, sisa-sisa ya. dulu megah banget ini. Oke, Mas, kita ngobrol sambil duduk boleh kali ya? Boleh, Biar agak santai sedikit. Pegel coy dari bawah. Aduh. Penasaran ya teman-teman, sobat santai. Saat ini kita ada di reruntuhan stasiun radio Malabar, yang dimana saat itu menjadi radio terbesar di Asia Tenggara ya, Gar? Iya. Dari literatur yang gua baca, dari beberapa artikel ya, jadi stasiun radio ini dulu bisa menghubungkan antara Bandung dan Den Haag dengan jarak sekitar kurang lebih 12.000 km. Nah, cuma setelah pihak Belanda mendengar bahwa pasukan Jepang semakin mendekat ke Indonesia, atau dulu sebutannya Hindia Belanda ya, lantas peralatan-peralatan komunikasi mereka diungsikan karena khawatir akan dikuasai oleh Jepang. Nah, setelah Jepang menguasai tempat ini terus kan Jepang menyerah tanpa syarat waktu itu ya, kejadian Hiroshima itu kalau nggak salah ya. Terus bangunan ini dihancurkan oleh warga sekitar bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Jadi sejarahnya yang gue baca-baca kurang lebih seperti itu. Tapi memang yang gue tangkap juga seperti itu sih. Ini setelah gue tracking, apa yang lu sampaikan memang seperti itu. Sama ya Mas? Sama ya. Artinya sinkron. Sinkron ya. Nah mungkin teman-teman sobat santai kita ini Mas, banyak yang penasaran kali ya, apa aja sih eksistensi makhluk astral di sini gitu loh. Menurut Mas Kiki itu ada apa aja Mas? Di sini sebentar. Di sini ada noni Belanda, gaun merah. Ada sisi sebelah sana tuh ada makhluk besar hitam yang memang sering menampakkan, tetapi mereka ini tidak ada yang mengganggu sih, artinya nggak jahil lah kasarnya. Ada juga company Belanda
Yang berkuda ya? Yang berkuda, Yang iya. berkuda ya? Iya. Soalnya yang tadi berkuda ngeliat itu soalnya. ada. Yang berkuda ada. Serem Terus juga. kalau ini Mas, tadi kan sempat nanya-nanya sama Binining. Menurut keterangan dari Binining suka ada sosok harimau atau macan di sini. Nah, kalau macan itu kan biasanya identik dengan asli Indonesia ya biasanya. Apalagi di sini kan tempatnya Jawa Barat ya Mas ya. Iya. Apakah Yang ada identik kaitan? sama Prabu Siliwangi? Nah, ya. itu maksudnya. Memang ada beberapa harimau yang ada di areal di sini. Tetapi memang dia tidak sering atau tidak rutinitas sebagai aktivitas dia di sini. Yang saya tangkap aktivitasnya itu biasanya di bawah ya. Ini kan kita posisinya di atas. Posisinya ada di bawah. Itu aktivitasnya. Terus untuk iya sahabat. Jalan. Penasaran sih. Di sini tuh sedang ada makhluk astral yang mungkin yang sahabat-sahabat yang di rumah bisa merasakan atau melihat, atau orang-orang yang dibilang anak-anak indigo. Di belakang ini, persis di belakang ini ada makhluk yang sedang berdiri. Yang laki-laki ya Mas ya? Iya, laki-laki. Iya, tadi agak ini juga. Iya, tapi ya memang di sini makhluknya tidak mengganggu. Walaupun dia nampak, tapi tidak bisa kita bilang mah nggak jahil lah ya, kayak gitu. Mungkin ngecek kali ya Ada apa sih? Coba mau tahu aktivitasnya apa sih? Ramai juga ya Mas ya. di dalam. Merinding juga. Iya. Cuma gini Mas, gue penasaran sama yang Mas bilang tadi tuh, Ya, Pak. identik dengan Prabu Siliwangi. Apakah memang macan itu merupakan dulunya ya merupakan peliharaan Prabu Siliwangi? Sebentar. Oh, jadi areal sini itu dulu sempat disinggah oleh Prabu Siliwangi. Ya, sempat disinggah Prabu Siliwangi. Terus yang tadi Tegar bilang di sini itu apa? Identik sama harimau. Kenapa? Ya karena memang di sini itu memang di sini itu Prabu Siliwangi itu memang punya apa ya? Punya Petilasan ya? Iya, bukan punya ya bisa dibilang teman yang berbentuk harimau. Oke. Di mana dahulu kala juga kan Prabu Siliwangi itu kan sempat punya ini sejarahnya ke sisi Cirebon jadinya kalau misalnya kita bahas ini. Kayak gitu, di mana di sana ada yang namanya Macan Lodaya. Nah, Macan Lodaya itu dari tentara-tentaranya Prabu Siliwangi yang disumpah oleh Sunan Gunung Jati saat itu. Seperti itu. Dan ini tempat sempat disinggah oleh Prabu Siliwangi. Hingga akhirnya di sini ada seperti di sini ada curug yang dinamakan Curug Siliwangi. Mungkin itulah terjadinya nama Curug Siliwangi, tempat singgahnya Prabu Siliwangi pertama gitu. Iya, mungkin sekitar 4 kilometer ya apa? 45 Ya, sekitar segitu ya. Jaraknya dari sini ya. Yang nggak jauh-jauh banget ya. Ramai juga. Gimana Lang? Suasananya? Ya, banyak. Ramai-ramai Memang di sini aktivitasnya luar biasa sih. Ramai-ramai. Aktivitasnya luar biasa. Tapi selain di sini nih, Gilang ngelihat di sana juga ramai juga tuh Mas. Iya, Penasaran juga kan? Mau ngecek sana. Boleh yuk. Ya sobat-sobat santai mungkin pada pengen tahu di sana tuh ada apa kali Mas? Yuk. Tunggu sebentar. Kenapa? Oke, seru nih ya Sebelah guys. sini Mas. Oh, mau ke dalam. Begini, ini di sini nih, di sini biasanya ada yang nunggu nih di sini. Kalau ini sih
makhluk apa ya, hanya besar aja di sini. Nah, noni Belanda itu terkadang suka ada di belakang bangunan ini, tembok ini. Nah, sisi sebelah sini. Dan kebetulan saat ini lagi pada nggak ada ya. Biasanya cuma sosok yang tadi aja ya. tadi hanya aja sama satu. Terus tadi noni ada tadi noni ada. Terus yang tadi Yang berkuda ya. Yang Kuda. berkuda. ini tadi sini Sebelah lewat. sini ya. Lewat sini. Cuma itu aja sih Ayo Mas. untuk saat ini. Mungkin Yuk, pada kita penasaran kesana. sama Sama-sama. yang Gilang bilang. Di sini Lang, tadi yang dilihat. Ini nih, lagi banyak kayak warawiri gitu loh. Perhatiin kayak banyak aktivitas nih. Oh memang sepertinya kayaknya emang auranya rame ya. Iya. Memang di sini cukup ramai. Oh, Apa yang dulu Iya. terjadi di sini Mas? bentar. Jadi di sini itu dulu tempatnya sebentar. Oke. Dulu sini tuh tempatnya orang-orang Belanda, noni Belanda bercengkrama di pinggir-pinggir kolam ini. Tempatnya mereka refresh, istirahat, ngobrol. Oke. Terus ya dengan pasangannya, ada yang dengan pasangannya, sisi sebelah sini. Ya mungkin kalau zaman sekarang tuh kayak bangku, tengah, tenda seperti itu. Nah, ternyata memang mungkin bisa dibilang kenapa kolam cinta selain dari bentuknya yang berbentuk love, tetapi memang di sini banyak orang-orang kalau kita bilang mah kayak orang Apa berbagi kasih? berbagi kasih ya di sini. Tempat santai berarti Tempat ya? santai. Makanya disebut kolam cinta. Kolam cinta, ternyata itu. Terus kira-kira menurut Mas Kiki, menurut penglihatan Mas Kiki, apa sih yang menyebabkan banyak aktivitas dari makhluk astral di tempat ini, Mas? Atau sisi lain ya, sisi lain. Ya, sisi lainnya. Sebentar. Kalau yang saya tangkap ya, di sini itu memang dahulu Belanda itu tempat di sini mereka berbagi kasih. Ternyata di sini juga tempatnya ada beberapa kekejaman yang saya tangkap di sini, di mana beberapa ya orang-orang Belanda itu dimasukkan ke dalam kolam. Dan di pinggir-pinggir kolam itu ada beberapa orang yang memang ya bisa kita bilang dibantai lah ya. Oleh? Ini berbeda banget. Ya Jepang ya. Karena dulu kan sebentar. Iya. Jadi ada sisi sebelah sini. Ada tentara-tentara Jepang yang memang sisi sebelah sini, tetapi tidak menyeluruh dari kolam ini dipenuhi, area kolam ini sisi-sisinya itu dipenuhi oleh tentara Jepang, tetapi hanya beberapa bagian saja yang memang di tengahnya semua dimasukkan ke dalam. dikumpulin. Iya, karena ada juga beberapa orang pribumi yang ada di dalamnya, mungkin para pekerja dari Belanda itu kayaknya yang dimasukkan ke dalam sini yang akhirnya dihabiskan di dalam kolam ini. Berarti bisa dibilang pembantaian lah ya. Iya. Berarti itu yang menyebabkan akhirnya Ternyata kolam ini sangat sangat bersejarah ya, karena satu sisi ada sisi kasih sayangnya, cinta kasihnya, ada sisi ya buat saya terlalu kejamnya seperti itu. Ini yang saya tangkap.
ya nggak semua kolam ini dipenuhi ya tahun depan ya. 1, 2, 3, ya lumayan banyak. Tapi tidak semua ya, hanya ya artinya bukan berarti warga Belanda yang ada di sini dimasukkan sini semua sini, tidak. Tetapi memang ada beberapa memang yang dimasukkan ke sini. Dimasukkan ke Seperti sini itu. terus dibantai ya. Iya. Dan pribumi pun ada, nggak terlalu banyak memang. Seperti itu. Terus ada ini Mas, kalau tidak salah pemukiman Belanda, mungkin barangkali bisa kita lihat ya. Kita cek ada apa di sana, apa yang terjadi di sana, mulai dari pada zaman itu sampai gedung itu akhirnya, rumah-rumah itu akhirnya hancur. Mau kita bahas di sini atau di lokasi, di tempat? Di Di tempat sini boleh, nggak apa-apa? di tempat boleh. Oke, Sambil mau jalan lagi kita berarti Iya, ya. sambil Boleh. jalan lagi. boleh. Oke, kalau gitu, yuk, Ayo. kita ke sana. Kenceng juga ya. Ini apa ini Mas Kiki? Ini Lang, goa Belanda disebutnya. Oke. Jadi ini sobat santai, ini gua Belanda. Dulu fungsinya itu untuk tempat perbekalan dan peralatan komunikasi juga ada yang di sini ditaruhnya. Kalau menurut artikel yang gua baca sih seperti itu Lang. Tapi untuk eksistensi makhluk astral kayak lebih keras di sini ya Mas ya, Oh iya, daripada di tempat yang sebelum-sebelumnya ya. oke. Iya, di sini itu gua yang dimana di dalamnya ini makhluk-makhluknya seperti Noni Belanda suka kesini juga. Noni Belanda suka kesini juga. Noni Belanda, di sini ada ular besar, terus company, dan di sini dulu juga tempatnya sebentar. Di sini dulu tempat pembantaian juga. Ada suara anak ayam. Iya, Iya. ya, Dari ya. Jadi memang di sini bisa dibilang suasananya lebih mencekam di dalam. Kenceng. Gitu. Di sini dulu pembantaian luar biasa. Nah, baru mau ditanya. Ya, di sini itu semuanya dimasukin ke dalam, akhirnya semuanya dibantai. Oh. Seperti itu. Di sini yang bisa kita bilang lebih disegani ya yang ular besarnya bersarang di dalam. Seperti itu. Ada jarak sekitar 100 meteran lah dari sini. Dari sini ke dalam? 100 meteran itu letak posisi dia ada di dalam. Berarti badannya Besar. besar banget ya. Bisa dibilang hampir setengah goina. Wow. Makin kenceng ya. Ya seperti itu. Ya, jadi ya, seperti itu jadi sobat santai. Di sini itu tidak yang membedakan dari tempat lain. Di sini itu makhluk astralnya buat saya tuh rata itu artinya tidak ada sebagai penguasanya, tidak ada sebagai yang di bawahnya, tidak, semua di sini rata. Tapi kenapa perbedaannya itu sangat kencang ya Mas ya?
yang di sana apa namanya bahasanya tuh energinya ya. Oke. Di sini tuh kayak Kuat, lebih kuat dari yang tadi. Kesannya seolah-olah di sini tuh Greget sebagai banget gitu. penguasanya ya. Iya. Nah, jadi gini, karena memang makhluk-makhluk itu senang dengan hal-hal yang namanya, misalnya kayak gini, saya sukanya di sini, saya sukanya tinggal di sini. Dan makhluk-makhluk seperti itu biasanya lebih suka dengan hawa-hawa lembab. Nah, gua ini adalah hawanya lembab Oke. sekali, seperti itu. Tapi dengan kehadiran kita di sini mereka tidak terganggu kan ya? Sedikit risih mereka dengan Sedikit kita. risih ya? Iya. Oh, pantesan lebih kenceng. Iya, pun tadi pas kita jalan dari sana ke arah sini pun, dari stasiun radio ke arah sini, itu dia sudah gelisah, artinya sudah keluar, sudah apa ya, sudah mengantisipasi lah kasarnya, sampai hingga akhirnya mereka mengcover diri mereka untuk agar mereka tidak terganggu dan kita juga tidak mengganggu mereka, seperti itulah. Oke, baik. Jadi seperti itu, sobat santai. Kondisi yang ada di sini. Di Gunung Puntang di ini ya. Gunung Puntang ini. Dari tadi kita udah jalan-jalan ke mana aja tuh? Ke Kolam Cinta. Kolam Cinta, Terus Stasiun stasiun Malabar. Radio Malabar. Dan terakhir kita di Buah Belanda. Gua Belanda, sobat santai. Saya pengen buru-buru ke sana aja deh kayaknya. Ya kan? Oke. Tapi memang dunia hal seperti ini kalau menurut saya tuh sebenarnya tidak perlu Ditakuti ya. ditakutin atau dikhawatirkan, atau kita nggak perlu takut. Kenapa? Mereka ini sebenarnya sama aja kayak kita. Jadi mereka artinya gini loh. Ini kan mereka sama seperti kita. Jadi buat apa kita takutin gitu? Jadi biasa aja. Sama-sama makhluk yang hanya Sama- beda alam aja ya. Iya, mereka juga tidak suka diusik, sama kayak kita. Ada yang batuk tadi. Iya. Terus yang kedua, mungkin kita ambil contoh seperti kita ya sama aja kayak kita ke terminal nih. Kalau ke terminal kan banyak preman yang mungkin kalau orang melihatnya serem atau takut gitu. Sama hal makhluk seperti ini juga seperti itu. Artinya nggak takut, tapi nggak usah juga nyari gara-gara atau bikin masalah atau itu nggak usah. Jadi kita sebenarnya saling menghormati dan berdampingan aja lah gitu. Seperti itu. Saling lah. menghargai. Saling menghormati, kayak gitu loh. Intinya itu kulonuonnya harus ada ya Mas ya. Tata Keramanya krama, ya, Mas ya. tetap adabnya juga harus ada. Oke, cukup. Oke. Kalau gitu sobat santai, gue rasa cukup penelusuran kita malam hari ini. Mungkin ditunggu lagi ya jalan-jalan kita ke mana-mana lagi ya Mas ya. Iya. Iya. Mungkin sobat-sobat Kita- santai itu penasaran. Kemana lagi nih tim bongkaran ofisialnya gak? Ya nanti kita akan bahas di tempat-tempat lain. Nah, kita bahas tentang sejarah kalau ada sejarahnya. Kita bahas tentang makhluk-makhluk halusnya, yang dimana kegiatan mereka seperti apa dan bagaimana. Seperti itu. Ya. Oke, Karena kalau gitu. setiap area itu berbeda-beda. Iya, setiap area berbeda-beda. Gitu. Baik, Ya. kalau gitu sobat santai, Jangan lupa jangan lupa subscribe, apalagi ya, likes, like dan loncengnya diaktifin dong. iya, komentar Oke. juga. Biar kita juga Semangat. Semangat jalan-jalannya ya kak. Jalan-jalan. Oke sobat santai, kami undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam santai.